berikan ya. Yang pertama kita review di bagian pertama yang waktu itu tentang cost control. Nah, ini cara memanage revenue dan expense ya. Harus diketahui bahwa prinsip dari akuntansi itu antara revenue sama expense-nya harus matching. Matching itu artinya revenue-nya bulan April, cost dan expense-nya harus bulan April, nggak bisa expense bulan sebelumnya gitu ya. Misalnya sekarang bulan April, bulan Maret dimasukkan itu tidak bisa, atau bulan akan ke depannya akan ada biaya dimasukkan ke April itu nggak bisa ya. Jadi kita prinsip dari akuntansi salah satunya adalah kita harus matching antara antara revenue dan expense ya. Nah, revenue seperti kita ketahui adalah penjualan ya, yang kita dapatkan dari customer yang kita mengkonsumsi makan dan minum. Nah, biaya-biaya itu kan nanti ada food cost, beverage cost, labor cost, dan lain-lain. Nanti food cost kita akan bahas. Nanti di mitesnya ada salah satunya cara menghitung food cost ya. Nanti kita bahas di sesi 3 atau 4 ya maksudnya. Nah, food cost ini seperti saya sampaikan bahwa food cost ini adalah biaya-biaya yang timbul untuk membuat makanan ini nih. Mulai dari bannya, ban hamburger bannya, cheese-nya, meat-nya, sayuran dan sebagainya. Ini namanya food cost. Jadi bahan-bahan material untuk menjual suatu jenis menu makanan disebutnya food cost. Tapi kalau untuk dalam restoran adalah nanti menunya gabungan dari untuk membuat hamburger, membuat nasi goreng, sop buntut dan sebagainya itu digabungin bahannya, materialnya, sayurannya, dagingnya dan sebagainya dijumlahkan itu adalah cost-nya dari food. Begitu juga dengan beverage nanti kalau kita bikin minuman mulai dari misalnya kita minumannya liker ya, mulai dari minuman likernya itu belinya berapa, satu botolnya, satu porsinya berapa, nah itulah yang dipakai untuk menghitung cost dari beverage ya. Nah, labor cost itu adalah biaya yang timbul dari sumber daya manusianya ya. Labor cost biasanya timbulnya nanti kalau dari profit and loss atau laporan keuangan restoran atau hotel di F&B itu nanti akan timbul ada pendapatan, ada cost, nanti ada labor expense atau labor cost ya, labor expense atau labor cost. Lanjut. Nah, nanti juga latihan cara menghitungnya ya, jangan lupa cara menghitung. Kalau kita menghitung food cost adalah tadi ya biaya menyiapkan makanan tadi, cost of food-nya itu dibagi dengan harga jualnya, maka dapatlah food cost-nya. Begitu pula nanti dengan beverage. Nah, biasanya food cost dihitung dalam percentage. Jadi misalnya tadi 60 dibagi 12 sama dengan 0,3 dikalikan 100%, jadi 30%. Jadi food cost-nya 30% ya. Ingetin ya, ini cara menghitungnya nanti akan keluar di mites nih. Nah, terus ini cara menghitung persentasenya. Jadi kalau kita menghitung food cost tadi ya, dari revenue F&B, revenue food, dikurangin cost-nya, dikurangin labor cost-nya, dikurangin other expense-nya, dapatlah profit. Nah, ini adalah profit dari restoran atau F&B departemen dalam hotel. Jadi semuanya dalam satuannya percentage-nya. Cara ngukur di sini persentasenya berapa, nanti tinggal ini dibagi dengan revenue. Semuanya dibagi dengan revenue ya. Jadi food and beverage cost dibagi revenue, labor cost dibagi revenue, persentasenya itu ya. Semua persentasenya pembaginya adalah revenue untuk dapetin persentasenya. Nah, ini contoh nih. Selalu dibagi dengan revenue kan ya. Jadi FB cost-nya berapa? FB cost-nya 150.000. Revenue-nya berapa? 400. Berarti 37,5 ya. 150 dibagi 400 sama dengan 37,5. Oke. Ini nggak sama tuh labor cost. Semuanya dibagi revenue ya. Semua dibagi revenue, dibagi revenue, dibagi revenue. Jadi jangan salah nanti setiap nyari persentasenya dibagi dengan revenue. Labor cost nyari ngitungnya labor cost dibagi revenue. Labornya 175, revenue tadi kan 400 ya. Berarti labornya 43. Ini 43 itu besar atau kecil? Nanti kalau di industri hotel ini kegedean nih kalau labornya 40. Biasanya harusnya di bawah 30 lah ya. Nah, other expenses itu di luar dari tadi, di luar food cost, di luar labor cost, namanya other expenses, misalnya cleaning expense, gas supply, atau barang-barang tisu, segala macamnya masuk ke other, di luar dari labor dan F&B cost, larinya ke other ya. Sama ini juga other dibagi revenue, semuanya dibagi revenue ya, pastiin ya, jangan lupa. Nah, ini cara ngitung ininya. Kalau kita menghitung P&L dalam hotel, P&L itu profit and loss ya. Ini dapatnya profit. Revenue-nya 400
ribu dolar ya. Berarti persentasenya adalah 100% karena dibagi 400 dibagi 400 kan 1 atau 100 ya. Nah, food cost-nya berapa? 150. 150 berapa persennya? 150 dibagi 400 sama dengan 37,5%. Labor cost juga sama, 175 dibagi 400 sama dengan ini. Maka profitnya 50.000 dibagi 400 sama 12,5. Profitnya 12,5 gede atau kecil? Kalau untuk di kafe ini cukup ya, tapi kalau untuk di hotel biasanya profitnya biasa di angka 20. Makin besar makin baik ya. Nah ini kalau kita bikinkan tabelnya atau pie chart-nya. Oke, ini untuk yang ini ya, ini untuk yang sesi pertama. Kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua, sebentar. Sesi kedua kita mencoba melakukan bikin peramalan ya. Nanti kalau kita bikin restoran atau bikin hotel, kita harus meramalkan kira-kira jualannya hotel atau restoran kita berapa nih, laku nggak nih gitu ya. Nah kita harus melakukan projection atau forecasting, itu meramalkan penjualan. Caranya adalah kita melihat kalau hotel atau restoran sudah berjalan, kita udah tahu historicalnya, sejarahnya penjualannya seperti apa. Tapi kalau hotel atau restoran yang baru, kita melakukan namanya SWOT analisis. Misalnya kita membuka restoran di Kemang atau kafe di Kemang. Kita harus lihat dulu konsep restorannya apa. Terus rata-rata di situ jualannya berapa gitu ya. Nah, ini kita harus melakukan forecasting. Forecasting ini untuk nanti kegunaannya untuk barang-barang yang akan kita beli apa gitu ya, supaya nanti tidak berlebihan. Nah, ini contohnya nih. Misalnya restoran ini penjualan dari tanggal ini bulan 1 Januari ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ini penjualannya. Ini sales to date-nya itu adalah akumulasinya. Jadi hari ini tanggal 1 jualan 851, tanggal 2 947. Akumulasinya adalah 851 ditambah 974 1826. Nanti ini dapat dari mana lagi? 186 dibagi 1014 terus saja sampai ini. Nah, dari gini kan udah ketahuan nih, nanti rata-ratanya penjualannya selama seminggu 7.332. Nanti kita bagi 7 hari, itu adalah rata-rata penjualan kita dalam 1 hari. Selain menghitung revenue, kita menghitung berapa jumlah covernya, orang yang makannya, guest serve-nya gitu. Jadi tadi yang pertama menghitung revenue-nya, yang kedua menghitung jumlah tamunya ya. Nah, kita lanjut. Nah, nanti setiap bulan kita akan seperti ini dari tanggal sampai 7, misalnya ini ceritanya revenue-nya tanggal 2 sampai 8 dan sebagainya. Maka total revenue dalam 14 hari $4.500 ya. Ini contoh dari kita nanti. Nah, dari pola ini kita bisa tahu nih, biasanya minggu-minggu kapan akan naik, minggu. Nah, polanya kalau kita udah tahu polanya, kita melakukan forecasting-nya nanti gampang bikin peramalannya. Mengikuti trennya aja, kebiasaan-kebiasaannya. Biasanya di minggu 1 sampai 7 mungkin ramai karena baru gajian gitu ya. Nanti minggu ini akan sepi karena memang daya belinya kurang, atau mungkin minggu-minggu ini traffic dan sebagainya. Jadi siklus-siklus ini, tren ini akan menjadi dasar dari kita melakukan nanti forecasting ya, melakukan peramalan. Apa yang disebut rolling forecast itu artinya terus bergerak gitu. Jadi kita forecast tanggal 1 sampai tanggal 7, tanggal 1 sampai 7-nya udah nyampe actualnya, terus kita forecast lagi. Nah, itu namanya terus forecast lagi, itu namanya rolling, terus bergerak forecastnya ya. Nah, untuk menghitung, ini cara menghitung itunya, tapi ini nggak keluar nanti di mitos. Ini cuma cara menghitung, cara kira-kira bisa kita diketahui ada penjualannya segini, total tamu yang di-serve atau total tamu yang makan atau minum di restoran itu segini. Jadi rata-rata tamu konsumsi itu dalam 1 minggu, 1 hari itu berapa. Nah, dasar dari ini kan nanti bikin dasar kita forecasting. Tinggal nanti dikaliin aja kira-kira tamunya akan datang berapa. Rata-rata konsumnya kan misalnya 100.000 gitu. Nanti diperkirakan tamu datangnya 7 orang, berarti 100.000 kali 7 orang ya. Itu cara melakukan forecast. Nah, nanti di dalam laporan keuangan di restoran atau di event itu ada terjadi varian ya. Variannya itu adalah perbedaan atau bisa jadi sebutnya growth atau pertumbuhan. Misalnya tahun lalu revenue-nya segini, tahun ini segini. Kalau melihat dari ini kan ini tumbuh ya.
tahun ini lebih besar dari tahun lalu, 54.000 dikurang 51 sampai 20.800. Berarti ini tumbuh. Tumbuh secara volume rupiah atau dolar ya. Nah, ini tumbuh secara persentage. Rumusnya persentage gimana? Sama, 2.800 dibagi dengan 54.000 dapat 5,5. Ini juga sama 6.750 dibagi dengan 57.500 dapat 13,3 ya. Nah, ini sama prinsipnya. Jadi kalau kita udah ketahuan nih ya trennya atau persentasenya ini, nanti kita bisa bikin forecast. Ini kan rata-rata naiknya tumbuhnya 7,5%. Nanti kita bikin setiap bulan itu tumbuh 7,5%. Dari 68 tumbuh 7,5%, atau nilai tumbuhnya segini, maka revenue-nya segini. Ini dapat dari mana? 68 ditambah 5.000 ya. 68.500 ditambah 5.137 dapatlah ini. Ini dapatnya dari mana? Ini adalah 7,5% dari sini. Ya. Oke, ini sama prinsipnya. Oke, ini sesi kedua, kita biar cepat. Kita masuk ke sesi ketiga. Ketiganya mana? Tiga. Oke, ini sesi ketiga kita bahas tentang pembelian ya dan penerimaan barang, purchasing and receiving, pembelian dan penerimaan barang. Jadi sesuai prinsipnya nanti restoran yang kita miliki kan ada barang masuk yang kita beli. Nah, itu kita harus lakukan forecasting penjualan juga dengan tadi ya, gunanya dari forecasting nanti kita untuk belanjanya nih. Kalau kita udah ketahui akan penjualannya meningkat, berarti kita harus stok barang ya kayak gitu ya. Nah, ini kita kan dari situ kita tahu nih berapa sih menu yang laku. Nah, dari menu yang laku tuh nanti turun berapa yang kita harus order. Nanti ada istilahnya popularity index ya. Popularity index itu menu-menu yang laku, sangat laku itu. Menu populer namanya ya. Nah, nanti kan tadi yang sesi kedua tadi kita bahas bahwa untuk menghitung berapa sih akan terjual, berapa yang akan terjual itu nanti akan menjadi berapa yang akan kita belanja ya. Belanja bahannya gitu ya. Berarti dari jumlah guest yang kita harapkan akan datang dengan menu-menu yang populer tadi didapatkan nanti, oh kira-kira nanti yang akan menu yang akan laku segini. Nah, ini harus disiapin oleh purchasing untuk belanja bahan-bahannya. Roast chicken itu berarti chickennya berapa banyak dari 73 ya. Nah, ini untuk jadi forecasting itu kan semuanya bergantung ada dari kompetisi ya. Semakin kompetisinya ketat, misalnya kafe-kafe di Kemang makin banyak, kita forecastingnya kudu benar-benar tuh. Kalau salah kita akan beli bahan kebanyakan gitu ya. Cuaca juga mungkin kalau cuacanya sering hujan, banjir, berarti akses menuju restoran di Kemang menjadi sulit dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh yang nanti kamu baca aja, contoh-contoh yang mempengaruhi forecasting. Sama ini forecasting beverage juga, karena beverage itu mahal-mahal ya, ada beer, wine, spirit. Jadi kita harus lakukan benar-benar nyetoknya, karena jangan sampai rusak nanti barangnya, atau spoil ya istilahnya. Spoil itu rusak atau expire ya istilahnya. Nah, nanti yang terpenting kita ada standar CP ya. Itu standar resep untuk membuat roast chicken tuh dibutuhkan apa saja. Nah, ini sih nanti nggak keluar nanti, tapi ini buat kamu baca aja ya. Ini contoh dari standar CP, mulai dari materialnya. Nanti di sini ada tambahan cost-nya, itu cara preparation-nya sama cara masaknya ya. Nah, untuk purchasing itu kita harus mengetahui apa yang harus kita belanjakan, di harga berapa, itu supplier-nya apa aja, karena ini faktor yang sangat penting ya. Di sini terjadi kebocoran di purchasing. Banyak purchasing beli barangnya, banyak yang melakukan korupsi ya, dia nitip harga, jadi harganya 10.000, dia masukin 15.000. Nah, itu kan mempengaruhi food cost, nanti food cost kamu mahal. Jadi kamu harus kontrol nih purchasing-nya ya. Nah, ini nggak sama barang-barang, nanti tuh harus ada standar purchase-nya. Jadi contoh untuk beli ini tuh, misalnya beli semangka gitu ya, semangka itu harus berapa kilo satunya. Warnanya harus merah, tanpa biji, dan sebagainya. Nanti namanya standar purchase. Nah, kalau wine kita harus lihat nanti misalnya restoran atau kafe di Kemang, marketnya siapa nih? Kalau foreigner banyak jualan per gelas, mungkin kita prepare ya. Atau cuma jualan per botol atau per karat. Nah, itu juga tergantung marketnya ya.
Nah, ini wine list juga nanti kan ada jenis-jenisnya ya, nanti ada ukurannya. Kalau yang minibar itu biasanya half bottle yang 0,75. Nah, ini istilahnya nanti bisa kamu pelajari, tapi nggak keluar. Nah, nanti kita bikin purchase order nih, purchasing barang-barang apa yang kita beli. Di situ ada informasinya, ada vendornya, ada purchase-nya, ada nilainya dan berapa. Tapi sekarang ini udah semuanya udah by system ya, udah nggak manual lagi. Semuanya by system. Jadi orang request by system, purchasing, bikin PO-nya juga by system, automatically. Nah, cara menerima barang juga harus hati-hati karena kalau barang rusak atau barang yang jelek nggak bisa diterima atau tidak keluar dari standar, jangan diterima gitu ya. Terus untuk menerima barang juga harus lokasinya harus proper ya. Kita ada loading dock kalau di hotel, di restoran juga ada tempat penerimaan barang. Terus untuk alatnya ada alat ukur suhu, alat timbangan dan sebagainya. Terus ada schedule-nya. Kalau schedule-nya pernah yang saya sampaikan dulu, kayak misalnya Shangri-La atau Mulia kan suka kirim barang tuh banyak-banyak. Jadi kita harus kasih schedule, mungkin penerimaan barang makanan mulai dari jam 6 sampai jam 7 dari hari Senin sampai Jumat gitu. Jadi bikin schedule supaya nggak tabrakan, nanti barang datang semuanya kesian dari shipping. Terus training staffnya harus di training ya, supaya ngerti produknya. Jangan nanti asal terima barang bahaya tuh ya. Nah, ini nanti di shipping akan bikin report, tapi sama sekarang udah semuanya udah by system, yang ada yang manual. Jadi nanti dari orang minta request barang akan by system. Terus si purchasing bikin PO by system. Nah, nanti si receiving tinggal narik aja data-data dari PO apa aja. Nanti dari PO-nya misalnya segini yang diterima, mungkin nggak semuanya barang datang. Nanti istilahnya ada outstanding, ada barang yang belum terkirim. Gitu. Nanti outstanding, nanti secara sistem si purchasing harus order lagi. Oke, itu. Nah, ini yang sisi di nomor 3 ya. Kita ke yang keempat sekarang. Prinsipnya nanti sih apa sih namanya ininya apa namanya mitesnya cara berhitungnya tadi ya, percentage. Tadi kan gampang ya cara ngitung percentage-nya. Jangan lupa percentage ngambil dari revenue kayak gitu ya tadi. Nah, ini topik yang keempat ya, kita memanage inventory ya. Jadi kita tuh setiap bulan nanti ada hitung barang, istilahnya stock taking atau menghitung inventory ya. Mulai dari cara penempatan makanan. Seperti saya sampaikan kemarin kan, cara menempatkan makanan itu harus benar-benar tepat, jangan sampai nanti barangnya rusak. Kalau nyimpennya misalnya di lantai gitu ya, sayuran atau apa jadi rusak. Nah, nanti sistem pengeluaran barang itu ada namanya LIFO dan FIFO. LIFO itu last in first out, jadi barang yang terakhir keluar, barang yang terakhir masuk apa namanya langsung keluar gitu. Tapi ini jarang dipakai. Kalau di hotel kita menggunakan FIFO ya, first in first out. Jadi barang pertama masuk langsung dikeluarkan. Jadi nggak numpuk barangnya. Jadi barang masuk pertama akan keluar pertama ya. Jadi urutannya nanti ada, kalau kita ngurutin di rak itu, misalnya tomato sauce, lihat dari expiry date-nya. Yang semakin expiry date semakin dekat itulah yang dikeluarkan lebih dulu ya. Nah, di food storage itu ada dry storage, ada ini untuk kayak frozen, mungkin untuk nyimpen apa namanya meat ya, seafood dengan kedinginan nanti ada standarnya. Nah, dry storage itu standarnya ini ya 18 derajat atau 24 derajat. Nanti setiap hari harus dicek nih sama si purchasing, engineering juga ngecek, jangan nyampe turun atau naik, nanti akan apa namanya merusak barang ya. Terus di dalamnya itu shelving harus bersih dan sebagainya. Nah, ini contohnya nih diurut, nanti dilihat dari expiry date-nya urutannya ya. Jadi nanti ngambilnya mungkin dari kanan ke kiri, nanti nyimpannya dari kiri ke kanan dan sebagainya, ini diatur. Terus nanti juga ketinggian ini misalnya bawahnya, ini ketinggiannya tidak boleh nempel di ini, karena nanti kan buat bersihin bawahnya atau khawatirnya ya di mopping atau di pel atau di sapunya susah ya. Ini tadi refrigerator, ini suhunya 5 derajat, kalau freezer minus. Ini buat daging, buat segala macam ada di freezer ya. Nah, evaporator juga sama, terutama wine. Nanti hati-hati wine banyak yang rusak, salah simpen wine-nya, suhunya itu nanti akan ada apa sih kayak partikel-partikel ya di dalam wine-nya. Ini contohnya ini, tapi nggak keluar. Nanti buat ilmu pengetahuan aja buat ukuran suhunya masing-masing apa namanya storage seperti ini. Nah, nanti untuk inventory ya setiap akhir bulan
cost control akan lakukan inventory ada berapa barang sisa di gudang. Nah, ini umur-umurnya rata-rata. Kalau makanan yang can umurnya rata-rata 12 bulan. Terus tepung umurnya 3 bulan. Nah, ini tapi walaupun umurnya segini, ada kemungkinan ini akan lebih expire juga atau rusak juga. Jadi kita benar-benar kudu maintain, tempatnya kudu bersih, kudu dikontrol dan sebagainya ya. Nah, ini untuk analisisnya aja, tapi ini hanya buat pengetahuan aja, tidak akan keluar. Nah, kita kadang-kadang di hotel atau di restoran, kita mau beli atau mau bikin, contohnya kayak croissant. Ya. Croissant sekarang itu udah banyak yang udah ready to bake ya, atau ready to cook. Ya. Jadi kita nggak usah bikin dari mulai adonan. Jadi udah beli, udah jadi, tinggal di bake aja, atau tinggal di oven, ya, terus keluarnya jadi. Nanti kita tinggal hitung, kalau saya beli murah bikin, atau lebih murah beli. Gitu ya. Kalau bikin kan berarti harus ada orang pastry sendiri. Gitu ya. Nah, ini menu engineering itu menu-menu yang ada di point of sale atau mesin cash registernya ya. Jadi nanti menu apa yang terjual di dalam restoran kan ada di sistem. Nah, nanti kita ngelihat yang menu-menu apa aja yang laku. Istilahnya menu engineering. Jadi setiap bulan kita melakukan kontrol inventory mulai mingguan dan terutama beverage harus mingguan nih, supaya kalau ke bulanan takutnya ada kehilangan nggak kekontrol. Kalau semakin cepat di inventory semakin bagus. Tapi kalau untuk food agak susah kalau mingguan, paling bulanan ya. Nah, ini cara menghitung rata-rata inventory. Jadi, berapa lama barang masuk di gudang itu, cara ngitungnya saldo awal inventorinya ditambah saldo akhir dibagi 2. Perputarannya adalah ini ya. Jadi, perputaran itu artinya misalnya beras nih masuk 1 kilo ke gudang. Itu berapa lama beras dari masuk 1 kilo sampai dipakai sama kitchen untuk di production. Itu namanya turnover. Semakin kecil semakin bagus. Misalnya masuknya hari ini hari Senin, tapi dipakai udah hari Jumat udah dipakai kitchen untuk masak, berarti perputarannya hanya 7 hari. Itu makin cepat makin baik ya. Jadi barang nggak lama nongkrong di gudang. Ini cara menghitung persentage dari food cost. Nanti dipelajarin saja, ini sih dipelajarin. Nah, ini tetap ya ingat ya, setiap menghitung persentage dibaginya total sales. Ini sama seperti yang tadi menghitung labor cost. Yang keempat, kita masuk ke yang kelima sekarang. Ini 3, 4, 5. Share screen 5. Nah, sekarang ini yang ke menu kelima, sesi kelima ya, kita mau monitoring food and beverage cost. Jadi kita menghitung food cost ya, tapi tadi di sesi sebelumnya juga kita sudah bahas. Jadi intinya untuk membuat, saya ulang lagi, untuk membuat kayak ini nih roti nih ya, yang dibutuhkan apa nih, tepung, ada honey atau jam ya, terus telur ya untuk membuat. Nah ini nanti semua material ini disebutnya food cost untuk membuat roti. Nanti untuk food cost dari semua makanan yang dijual di hotel atau restoran dimasukkan ke dalam cost of food sold itu ya. Hitung persentage jangan lupa semuanya selalu dibagi dengan penjualan. Nah ini nanti ada keluar nih ininya apa namanya latihan ini ya di UTS ya. Cara menghitung rekonsiliasi ya. Nah, jadi saya ulangi lagi ya, yang kemarin kan udah disampaikan minggu lalu ya. Untuk menghitung food cost itu kalau di restoran atau kafe mulainya dari ini ya, mulai dari general store-nya. Nanti kita akan di awal bulan Desember tuh kita akan ngecek atau di akhir November akan ngecek di gudang ada berapa barangnya. Oh ternyata totalnya dalam rupiah 27 juta. Di restoran ada berapa? 1,2 juta. Di bangkit berapa? Nah ini total barang yang ada bisa dipakai dalam bulan Desember ya. Nah terus selama bulan Desember ini ternyata belanja barang lagi nih, si kitchen, si bar, belanja barang, totalnya segini. Jadi total yang ada saldo awal ditambah pembelanjaan adalah barang yang siap dipakai.
Tapi ada juga ternyata yang transfer, intertransfer ya, ingat yang saya sampaikan kemarin. Ada food yang ke beverage, ada beverage yang ke food. Nah, beverage yang ke food biasanya wine for cooking ya. Tapi kalau dari food ke beverage biasanya kayak buah-buahan buat garnish ya, itu maksudnya food ke beverage gitu ya. Jadi ini barang yang siap tersedia untuk kita pakai, tapi jangan lupa di dalam hotel itu tidak semuanya nanti menjadi penjualan ya. Nah, terus setelah gitu kita lihat sisa gudang berapa nih. Akhir bulan tanggal 31 Desember, cost control, hitung lagi barang di gudang. Sisanya segini. Berarti barang yang dipakai adalah semua barang yang available, dikurangin sisa, inilah barang yang dipakai. Tapi semua barang dipakai ini tidak semuanya kita jual, karena juga dipakai oleh karyawan, misalnya untuk makan karyawan, kan di hotel gratis makan karyawan ya, berarti ini nggak boleh dimasukin ke sini, harus dikeluarkan, karena ini bukan bagian dari penjualan. Nah, di hotel biasanya ada kepala departemen atau GM bisa entertain. Nah, itu kita kurangkan ya. Terus ini juga kalau kepala departemen makan di restoran, istilahnya tinggal tanda tangan atau officer check, itu juga dikurangkan ya, karena ini bukan penjualan. Nah, ini semuanya total dikurangkan. Nah, terus juga mungkin barang-barang makanan atau minuman dipakai untuk keperluan training, dipakai untuk gas supplies-nya, misalnya bangket. Nah, ini kita kreditkan semuanya. Jadi total cost-nya adalah barang yang tadi bisa dipakai, dikurangin yang tidak ada penjualannya, totalnya dapat nih consumption, ini gross, ini net ya. Jadi food cost-nya adalah 122 dibagi 441 sama dengan 27,6. 27,6 bagus sekali, bagus kalau untuk ukuran hotel atau kafe, berarti cost-nya sangat rendah ya. Oke. Ini juga sama untuk beverage ya, berhitungnya sama, intinya sama. Tadi ada beberapa yang tidak menjadi penjualan, kita menjadi pengurang. Rumusnya, jadi net beverage cost dibagi revenue beverage, dapatlah ini. Nah, ini selain itu cost control, selain menghitung F&B juga menghitung material. Material itu selain makanan dan minuman ya. Misalnya barang-barang kitchen, barang-barang housekeeping, barang-barang engineering. Sama dihitung. Saldo awalnya berapa, belanjanya berapa, dikonsum berapa, endingnya berapa. Nah, ini di recap juga sama akhir bulan ya, di material reconciliation. Rumusnya gampang ini. Jadi nanti konsum adalah opening ditambah income, dikurang konsum itulah ending ya. Ini untuk menghitung yang tadi menu engineering. Jadi selama sebulan itu jualan nasi goreng berapa? 121 porsi. Mie goreng berapa? 118. Nah, menu engineering ini untuk mengontrol chef dan si F&B manager. Oh, ternyata menu-menu ini yang populer nih. Menu engineering atau menu populer. Nah, menu yang nggak populer nanti gimana nih ke depannya? Kita hilangkan saja ya, supaya tidak terlalu banyak menunya atau tidak terlalu banyak bahan yang harus kita prepare. Ini sama beverage juga begitu. Nah, ini bacer test ya, yang saya sampaikan. Bacer test itu jadi kalau kita beli daging itu misalnya 1000 gram, tidak bisa 1000-nya dipakai, kan ada fat-nya, ada lemaknya, ada bone-nya, ada tulangnya, itu yang harus kita buang. Tapi seperti saya sampaikan, beberapa chef yang sangat handal, dia bisa menggunakan fat loss sama bone loss pun dia pakai, bisa jadi basic stock-nya atau apa gitu ya, untuk kuahnya, itu kaldunya gitu ya. Nah, itu kemungkinan dari kemampuan seorang chef melakukan trimming sehingga semua barang-barang itu bisa dipakai. Jadi dari daging 100 gram itu bisa dipakai semuanya 100 gram. Idealnya 100 gram kan ada lemak, ada tulang. Nah, ini nggak bisa apa-apa, jadi cuma dipakai 800 gram. Berarti nanti harganya menjadi semakin mahal karena pembaginya jadi 800. Tadi dari 1000 gram kepakaian cuma 800 ya. Oke, ini kita harus kontrol namanya food and beverage karena menghitung penjualan dan sebagainya. Oke, ini yang kelima ya tadi ya. Kelima, berarti sekarang kita yang terakhir yang keenam ya. Keenam mana ya? Ini ya, keenam.
Nah, ini yang terakhir yang ke-6 ya, kita materi untuk UTS review-nya ya. Nah, nanti kita juga membuat menu ya, standar menu. Kalau kita bikin kafe, restoran, kita harus menyiapkan menu. Menu itu kita bagi ada standar menu, menu yang standar biasanya tuh apa ya, yang standar yang sering dipakai, yang pasti yang sering laku tuh nasi goreng, sop buntut. Nah, itu daily menu itu biasanya kalau si chef punya specialty ya, beberapa restoran fine dining menggunakan daily menu yang menunya berubah-ubah tiap hari. Itu cycling menu, itu menu yang di recycle, misalnya kalau di restoran di di buffet ya, menu hari ini masih tersisa, mungkin ayam di besoknya dijadiin goreng atau jadi opor atau apa itu namanya cycling. Yang mempengaruhi menu ya, mulai dari ekonominya, kita bikin restoran di kota kabupaten tidak bisa mahal banding dengan DKI atau Surabaya, Bandung dan sebagainya. Terus kita harus juga lokal competition-nya, kayak restoran mungkin di Kemang persaingannya tinggi, di Bandung di Dago tuh banyak banget restoran, itu juga berarti kita harus kira-kira menu apa yang bisa kita jual dan laku. Nah, ini adalah contoh-contoh dari yang influencing atau mempengaruhi dari pembuatan menu ya. Economic condition tadi juga ya saya ceritakan, kalau ekonomi lagi susah kita nggak bisa jualan yang mahal-mahal nih, jualannya yang murah, yang gampang bahannya supaya gampang jualannya. Terus lokal competition tadi saya sampaikan ketatnya banyak restoran di daerah tersebut. Banyak restoran tersebut kita harus benar-benar harus teliti, jangan sampai kita rugi nantinya ya. Terus cara service levelnya juga, kalau model fine dining ribet nih nanti jualannya, marketnya ada nggak gitu. Kalau mau misalnya jualan konsepnya yang casual aja, model kayak coffee shop dan sebagainya. Kita juga lihat tipenya, tipe tamunya, marketnya, demografinya, umurnya, kelasnya, misalnya eksekutif muda atau anak-anak muda, anak kuliah. Nah, itu juga mengikuti dari market yang akan kita sasar. Terus yang terakhir kualitas produknya. Kalau dengan marketnya mungkin kelasnya mahasiswa, kita tidak terlalu yang high misalnya ya. Nah, kita cari yang harganya murah dan menunya sangat simpel. Porsi juga mempengaruhi dari harga, ambience, suasananya juga mempengaruhi, apalagi sekarang dengan banyaknya restoran yang harus instagramable ya. Ini menjadi daya tarik bagi restoran tersebut. Terus meal periodnya, ada yang jualan terkenal 24 jam atau hanya ya siapin breakfast dan sebagainya. Lokasi mempengaruhi ya, di mana-mana namanya lokasi itu adalah faktor utama ya, mau hotel, mau restoran, usaha apapun lokasinya bagus, biasanya jauh lebih gampang berjualan. Terus nanti kita juga kadang-kadang kita harus melakukan strategi penjualan bundling ya, seismic gitu ya. Kayak McDonald jualan hamburger, french fries sama ini jadiin satu gitu ya. Dibanding jualan ketengan, kesannya lebih mahal, tapi kalau jual digabung jauh lebih murah misalnya gitu. Nah, ini cara menentukan menu, kita mau berapa food cost-nya gitu ya, atau mau berapa marginnya, ini ada ini. Nanti kamu baca aja, ini nggak keluar sih. Ini marginnya yang tadi saya sampaikan, mau berapa kenaikan ininya ya, marginnya. Nah, cara menjual tadi saya bilang pricing ya, ada yang jualnya bundling, ada yang jual modelnya kayak salad bar, kayak di Pizza Hut itu ya, ada bar, apa yang namanya, saladnya bar, dan sebagainya. Kupon ini sekarang udah jarang ya. Nah, ini contoh dari strategi, tinggal kamu baca aja ini sih. Nah, ini cara menghitung buffet ya. Kalau kita di restoran atau kamu di hotel kan ada buffet itu breakfast. Cara ngitungnya adalah berapa untuk masak buffet hari ini. Misalnya masak buffet hari ini 1 juta. Tamunya misalnya berapa banyak nih, 100 orang. Berarti 100 juta bagi 100 orang, jadi rata-rata buffetnya segini. Atau contohnya ini nih. Kita masaknya 305, tamunya 125, berarti per orang cost-nya buffet itu $2 ya. Gitu. Botol wine juga sama, berapa kita mau menghitung percentage, jadi disamain semua, misalnya pengen nyari cost-nya 25, jadi udah harganya langsung 25% aja ininya cost-nya. Atau kita mau mix, jadi ada yang menu-menu tertentu kita naikin cost-nya, atau menu-menu yang tertentu kita rendahin supaya volumenya jualannya banyak. Oke, sampai sini. Nanti kamu pelajari yang tadi saya itu ya, cara menghitung rekonsiliasi, percentage, dan teori juga akan keluar.
Oke, terima kasih. Semoga sukses semuanya. Sampai ketemu lagi.